Apa pendapat Pak Ustaz jika ada orang yang merawat pesakit kepada orang-orang tertentu? Apakah dia bergelar bomo, dukun, nujum, atau bergelar ustaz? Tapi masing-masing mereka, walaupun bergelar ustaz, mendakwa tahu beberapa perkara gaib. Bolehkah kita berobat pada mereka? Jawaban ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu penyakit pun yang Allah turun kecuali bersama penyakit itu Allah juga turunkan obatnya. Maknanya setiap penyakit ada obat. Kecuali mati, kata Nabi. Mati saja tak ada obat. Tak ada orang yang tak mati. Semuanya mati. Tapi selain itu, apa saja bentuk penyakit, ada obatnya. Apalagi agama Islam diasas berdasarkan hukum sebab musabbab. Cause and effect. Bila lapar kita makan. Bila datang kenyang, yang mengenyangkan adalah Allah, bukan makanan. Tapi kita perlu ambil makanan sebagai sebab untuk kenyang. Begitu jugalah kalau minum. Kalau dahaga, kita minum. Kalau sakit, kita berobat. Tapi jangan sampai mendakwa obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Allah. Namun kita perlu ambil obat, telan obat, minum obat. Dan rawatan dalam Islam ada dua pada garis besarnya. Ada rawatan ikut cara moden, ada rawatan menurut cara tradisional. Kalau pergi ke hospital, pergi ke klinik, barangkali itu cara moden. Sama ada dengan suntikan, sama ada melalui pil, sama ada melalui kapsul, sama ada melalui sirap kalau batuk, sama ada melalui pembedahan, operasi. Itu cara moden. Dan jangan lupa, ada satu lagi cara rawatan dalam Islam yang kita selalu sebut dengan tradisional. Atau rawatan alternatif. Ada pilihan untuk dirawat. Seperti merawat dengan ayat-ayat Quran yang kita panggil dengan ruqyah. Boleh. Ayat-ayat syifa. Seperti ayat 82 dari surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Atau ayat 57 surat Maryam, surat Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Allah sebut Quran itu adalah syifa. Itu sebabnya salah satu daripada nama surat Al-Fatihah. Ada 12 nama surat Al-Fatihah. Salah satu daripada nama surat Al-Fatihah, Suratul Syifa. Sebab sahabat pernah membaca pada seseorang yang sedang sakit surat Al-Fatihah. Lalu dengan sebab itu, Allah sembuhkan penyakit orang tersebut. Dan itu dibenarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau sampai dukun itu atau bomo itu atau tok nujum itu atau bergelar ustaz dipanggil ustaz tapi mendakwa mengetahui perkara gaib, yang itu tak boleh. Yang itu tak boleh. Sebab perbuatan itu adalah syirik. Syirik apa namanya, Pak Ustaz? Itu yang namanya syirkus sifat. Mengapa dia dipanggil syirkus sifat, Pak Ustaz? Baca buku Ustaz, buku yang pertama. Ini, buku akidah. Bahagian yang terakhir, Ustaz ada sebut, syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pula ada 8. Satu di antara 8 syirik besar ini, syirkus sifat. Syirik maknanya menyekutukan Allah. Kalau yang tahu perkara gaib itu adalah sifat bagi Allah. Kita bagi pula sifat itu kepada bomo. Kita bagi pula sifat Allah itu kepada dukun. Atau kita bagi sifat mengetahui perkara gaib kepada ustaz. Itu bermakna kita telah buat syirik, namanya syirik sifat. Syirik sifat termasuk salah satu syirik besar. Dan bila kita terlibat dengan syirik besar, hancur musnah segala amal saleh kita. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu. Cuma kita perlu tahu, perkara gaib itu selain diketahui oleh Allah juga diketahui oleh Rasul. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, gaib terbagi dua. Pertama namanya gaib hakiki, gaib yang sebenar-benar gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hatta malaikat, hatta nabi, hatta rasul tak tahu. Umpamanya, bila kiamat akan terjadi. Bila seseorang itu exactly akan mati. Itu hanya ada dalam ilmu Allah. Nabi pun tak tahu, rasul pun tak tahu. Tapi ada jenis gaib yang kedua, namanya gaib idafi, gaib tambahan. Yaitu beberapa perkara gaib yang Allah boleh beritahu kepada para nabi, para rasul, melalui wahyu. Yang orang biasa tak ada yang boleh mengetahuinya. Hatta dia bertaraf wali, hatta dia bergelar ustaz, tak tahu. Yang tahu hanya rasul atau nabi. Gaib idafi ini, gaib tambahan ini, antara lain Allah beritahu kepada rasul melalui wahyu, tanda-tanda dekat kiamat. Wanita akan lebih ramai dari lelaki. Akan banyak terjadi gempa bumi. Akan banyak terjadi peperangan. Itu semua tanda-tanda dekat kiamat. Nabi tahu? Sebab Nabi berbeza dengan umatnya walaupun bergelar wali. Apa bezanya? Rasul dapat wahyu. Apalagi pada ayat yang ke-25, 26 dari surat Al-Jin. Apa kata Allah? Selain yang tahu perkara gaib itu, perkara future, Allah selain itu juga
Allah beritahu kepada rasul-rasul yang Allah redai. Coba dengar apa kata Allah pada ayat 26 dan 27 dari surat Al-Jin. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui perkara ghaib, dan Allah tidak beritahu perkara ghaib kepada seorang pun illa kecuali man irtada min rasul. Allah lah yang mengetahui segala perkara ghaib. Allah tidak beritahu kepada seorang pun dari hamba-hambanya kecuali orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul. Itu kecuali. Oleh sebab itu bila Nabi tahu beberapa perkara ghaib, kita boleh percayai. Nabi cerita tentang apa yang ada dalam syurga ketika diperlihatkan oleh Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Kita boleh percaya. Kalau Nabi menyebut tentang fadilat ini, fadilat itu, semuanya perkara ghaib. Siapa baca ini, dia akan dapat ganjaran ini dari sisi Allah. Itu perkara ghaib. Oleh sebab itu, mana-mana ustaz, kiai ke, habib ke, mendakwa, oh baca salawat itu dapat fadilat ini, dapat fadilat ini. Jangan percaya. Sebab habib, wali, bukan rasul. Apalagi yang meramal itu bomo atau dukun atau pawang. Oh, dalam diri kamu ini ada 17 jin tahu. Oh, yang menyihir kamu ini si fulan tahu. Bukan orang lain. Dia itu mak mertuamu sendiri. Subhanallah. Walaupun yang bercakap itu ustaz, tak boleh. Sebab ayat tidak menyebut illa manir tada min dukun, illa manir tada min bomo. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali orang-orang yang Allah redai dari kalangan rasul. Rasul, yes. Allah tidak sebut. Kecuali orang-orang yang Allah reda dari kalangan dukun, bomo, pawang. Allah juga tidak sebut illa man irtada min ustaz. Kecuali orang-orang yang Allah redai dari kalangan ustaz. No. Min rasul. Itu sebabnya kata Nabi, apabila seseorang bertanya kepada orang lain tentang perkara gaib, lalu diberitahu dan dia membenarkan apa yang diberitahu oleh bomoh, dukun atau ustaz itu, Allah tak terima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. 40 hari sia-sia salatnya. Nabi sendiri pernah menolak ketika ditanya oleh seorang Yahudi menggenggam sesuatu. Lalu diselimpangkan ke belakang. Ya Muhammad, coba kamu terka apa yang ada dalam genggamanku. Coba dengar apa jawaban Nabi. Lastu kahinan, aku bukan dukun. Aku bukan bomo. Sesungguhnya orang yang mendatangi bomo dan percaya dengan apa yang dia kata, dakhalan nar, tempatnya api neraka. Hati-hati. Jadi maksud Ustaz sebagai kesimpulan, sekedar berobat secara rawatan alternatif, pergi kepada ustaz-ustaz tertentu. Lalu dia hanya bacakan ayat-ayat Quran sebagai ruqyah. No problem. Atau dia bacakan pada air surat Al-Fatihah atau ayat-ayat syifa lalu diminum, boleh.
Sebab itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ada dalilnya. Sila lihat buku Ustaz yang Ustaz terjemahkan, Rawatlah Dirimu dengan Al-Quran. Alish nafsak bil Quran. Boleh. Tapi sampai meramal. Oh, kamu ini sudah kena ini. Oh, kamu sebenarnya begini. Nah, masa depanmu begini. Jangan percaya. Walaupun yang cakap itu ustaz. Sebab itu boleh membawa kepada syirik. Ingat, perkara ghaib dua saja. Ghaib hakiki itu milik Allah. Dan yang kedua, ghaib idhafi. Hanya milik para rasul yang Allah kehendaki. Bukan ustaz, bukan bomo, bukan dukun, bukan pawang. Bila percaya, syirik. Bila syirik, hancur amal kita selama ini. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Soalan yang kedua, Pak Ustaz, apa maksud majlis haul? Adakah asasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadirin dan hadirat, haul ini bila diartikan genap setahun, tanaman yang kita tanam, atau emas perak yang kita simpan, atau binatang yang telah kita miliki, cukup nisab dan haul, maknanya genap setahun. Nah, itu tak ada masalah. Kalau haul dengan makna itu, salah satu syarat mengeluarkan zakat. Selain cukup nisab, kadarnya juga haul sampai 1 tahun. Harta itu tersimpan. Tapi haul yang dimaksudkan ini, yang banyak menyebut tentang acara-acara haul di suatu negeri, Ustaz terpaksa remove orang tersebut. Sebab dia membawa perkara-perkara yang bercanggah dengan tujuan grup yang kita buat. Ustaz remove. Sebab itu mengacau pemahaman orang ramai. Cuma sekedar kalau diikuti dengan pertanyaan, apa hukum Pak Ustaz? Haul. Nah, haul di sini iaitu memperingati kematian seseorang setahun kemudian. Ada seseorang yang cukup alim. Apakah dia dari kalangan Habib atau dia dari kalangan Pak Kiai di suatu pondok? Setiap tahun anak muridnya buat acara tertentu. Jadi haul itu maknanya setahun setelah kematian seseorang. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kalau itu yang ditanya, tidak ada asas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dari kalangan para sahabat. Walaupun ada yang mengatakan boleh, apa salahnya? Silakan. Tapi kalau kepada Ustaz ditanya, ada tak asasnya, Pak Ustaz? Ini kita bimbangkan, akhirnya membenarkan peringati kematian seseorang hari ketiga, peringati kematian seorang hari ketujuh, peringati kematian seseorang hari yang ke-40, hari yang ke-100, dan hari yang ke-1 Itu namanya haul. Nah, sebab banyak dari kalangan imam-imam mazhab mengatakan, bila kamu peringati hari kematian, itu nilainya sama dengan kamu meratap. Ustaz tak nafikan. Ada juga yang menyokong acara haul. Tapi kalau Ustaz ditanya, Ustaz tidak cenderung. Tidak cenderung pada pendapat boleh. Sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Dan terakhir, Pak Ustaz, Ustaz bercakap beberapa hari yang lalu tentang tiarah.
yaitu menghubung kaitkan sesuatu peristiwa dengan musibah yang akan menimpa. Kesialan yang akan menimpa. Tidak elok akhirnya. Itu namanya tiarah. Walaupun pada asalnya dari perkataan tayron, yaitu burung, orang-orang Arab jahiliyah dulu apabila mereka akan melakukan kerja-kerja penting, musafir, kawin, bikin rumah, dia akan lepaskan burungnya. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, mereka happy, gembira, dan perjalanan diteruskan. Acara walimah diteruskan, pembinaan rumah diteruskan. Tapi bila burung ini terbang sebelah kiri, mereka tangguhkan, sebab itu lambang sial. Tak baik, nanti akan musibah atau perkawinan itu tidak akan kekal. Itu namanya tiarah. Nah, pertanyaan puan ini, Pak Ustaz, anak saya sudah dapat appointment sebuah hospital untuk sunat khatan pada tarikh tertentu. Anak tersebut perlu dibius secara penuh. Bukan minor, tapi major. Karena dia ada masalah kencing. Barangkali tidak lawas. Di suatu hospital. Tapi appointment itu tak jadi. Sebab anak tiba-tiba pening dan tak sihat. Doktor tangguh 2 minggu kemudian. Sebab operasi. Perlu anak tersebut sihat, betul-betul sihat. Itu sebabnya dibagi masa 2 minggu tangguh. Next appointment. Tiba tarikh tangguh yang kedua itu, ditangguh lagi. Sebab saya ada urusan sebagai ibunya. Tangguh lagi. Dah 3 kali tangguh. Pertama tangguh karena pening. Tangguh lagi. Saya pula ada urusan. Dah yang kedua. Kemudian ditangguhkan lagi karena saya ada urusan kepada tarikh yang ketiga. Sebab anak saya demam dan cirit-birit. Setelah 3 kali tertangguh, hati saya jadi tak sedap. Jangan-jangan bila diteruskan nanti tak elok jadinya kepada anak saya. Mengaitkan penangguhan demi penangguhan sampai 3 kali. Lalu terfikir oleh saya, jangan-jangan nanti bila diteruskan kali yang ketiga ini atau yang keempat, tidak elok bagi anak saya. Seolah-olah itu pertanda. Pertanyaannya, perasaan saya tersebut apakah termasuk tiarah? Kalau Ustaz menilai dia termasuk tiarah, bila menghubung kaitkan ini dengan musibah yang bakal menimpa, tiarah. Sebab Nabi SAW bersabda, salah satun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara mesti ada pada umatku. Mengumpat, buruk sangka, dan tiarah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ketiga-tiga itu dosa? Betul? Lalu Nabi beri solusinya. Buruk sangka itu biasalah, persangkaan.
Bila kamu buruk sangka terhadap seseorang, jangan kamu teruskan. Buruk sangka terhadap seseorang, jangan kita selidiki orang itu. Jangan kita turuti kemana dia pergi. Sebab kita tadi dah buruk sangka. Jangan teruskan. Apabila kamu mengumpat, segera minta maaf. Itu dia punya solusi. Kalau tidak mau, dapat dosa mengumpat. Kalau tak mau dapat dosa buruk sangka, jangan selidiki dan jangan turuti orang itu. Dan yang ketiga, tiara. Apabila kamu tiara, kamu kaitkan sesuatu peristiwa dengan bencana yang bakal menimpa pada masa depan. Hendaklah kamu teruskan. Hendaklah kamu teruskan. Kalau buruk sangka tadi, jangan teruskan. Jangan kamu selidiki. Tapi apabila kamu tiara, seperti puan tadi, hendaklah kamu teruskan. Ustaz buat contoh. Keluar rumah. Baru 1-2 batu. Tinggalkan rumah dengan kereta ke dengan motor untuk pergi jauh. Tiba-tiba terlanggar kucing. Kucing mati. Hati kata, ya Allah, ini tak boleh saya teruskan. Kalau saya teruskan nanti, jangan-jangan saya akan aksiden. Perasaan itu ada. Kata Nabi, teruskan perjalananmu. Bila kamu balik disebabkan itu, karena beranggapan bila teruskan akan terjadilah perkara yang tak elok menimpa kamu, itu tiara. Untuk hilang daripada dosa itu, teruskan sambil baca doa. Ustaz ada sebut pada buku 2. Doa tiara. Semalam Ustaz ada sebut. Kalau tak salah muka surat 50. La ya'ti bil hasanati illa anta. Wala yadfa'u sayyiati illa anta. Wala hawla wala quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi aku kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak bahaya dan mudarat menimpa aku kecuali Engkau. Tidak ada daya aku, tidak ada kekuatan aku kecuali dengan izin Engkau. Teruskan perjalanan. Itu saja cara untuk terhindar daripada dosa tiara. Ingat, kata Nabi, inna tiarata syirkun. Tiara itu adalah syirik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.